Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi akan mempresentasikan mengenai analisis mini kasus, proses payroll, dan akuntansi aset tetap. Sebelum kita mulai, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Retno Dwi Ariyanti dengan NIM 037. Yang kedua ada Banyu Anugrah Amir dengan NIM 38 dan saya sendiri Nadia Anggun Lestari dengan NIM 0 Yanika dengan NIM 061. Yang kelima ada Putri Kamelia dengan NIM 079 dan yang terakhir ada Muhammad Fazaru Al-Farisi dengan NIM 094. Materi pertama mengenai kasus payroll yaitu memuat DVD level 0, flowchart dan 4 kontrol dan akan diteruskan oleh presentasi materi kasus aset tetap. Yang pertama, untuk mini kasus payroll. Di sini, saya akan menjelaskan alur dan memberi tutorial membuat DFT level 0 dari sistem penggajian atau payroll. Langsung saja, masuk ke aplikasi Draw.io, tuliskan judulnya terlebih dahulu, pilih shape persegi panjang yang menggambarkan entitas eksternal seperti pelanggan, karyawan, ataupun manajemen. Kedua, pilih data proses berbentuk lingkaran yang menggambarkan proses atau sistem. Proses dimulai dari karyawan yang memberikan data kehadiran atau daftar hadir. Data ini masuk ke proses 1.0 yaitu pengelolaan data jam kerja. Di sini, sistem mencatat dan mengolah jam kerja berdasarkan bukti kehadiran serta jadwal karyawan. Selanjutnya, data jam kerja tersebut diteruskan ke proses 2.0 yaitu validasi data. Pada tahap ini, HRD melakukan pengecekan data kehadiran. Jika ada data yang tidak sesuai, akan diperbaiki terlebih dahulu sebelum masuk ke proses berikutnya. Setelah data dinyatakan valid, data tersebut dikirim ke proses 3.0, yaitu perhitungan gaji. Pada proses ini, sistem menghitung besar gaji yang diterima setiap karyawan berdasarkan jam kerja, kategori gaji, tunjangan, potongan, dan komponen lainnya. Hasil dari proses perhitungan ini adalah daftar gaji sementara. Berikutnya, daftar gaji tersebut dikirim ke proses 4.0, yaitu persetujuan gaji. Dalam tahap ini, pihak manajemen memeriksa dan menyetujui daftar gaji. Jika sudah sesuai, daftar gaji final dikirim ke bagian keuangan.
Kemudian, proses berlanjut ke tahap 5.0, yaitu pembayaran gaji. Bagian keuangan menyiapkan slip gaji dan memberikan instruksi pembayaran ke bank. Tahap terakhir adalah proses 6.0, yaitu penyaluran dana. Bank melakukan transfer uang gaji ke rekening masing-masing karyawan. Dengan begitu, proses penggajian selesai dan karyawan menerima gaji. Itulah penjelasan alur data pada TFT level 0 sistem penggajian payroll. Mulai dari pencatatan jam kerja hingga penyaluran dana ke rekening karyawan. Dalam sistem ini, proses penggajian menjadi lebih terorganisir, akurat, dan efisien. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas alur proses penggajian atau payroll system. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Microsoft Visio. Nah, kemudian kita pilih bagian flowchart. Pilih cross functional flowchart. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, kalau sudah muncul kayak gini, kita tinggal rapikan saja ya teman-teman. Di bagian proses name-nya, kita ganti aja menjadi payroll. Nah, kemudian di bagian ini kita ganti menjadi karyawan. Yang ini kita ganti menjadi HRD. Yang terakhir yaitu bagian keuangan. Pertama, proses dimulai dari karyawan yang melakukan absensi setiap hari kerja. Nah, masukkan dulu terminatornya, tulis mulai, kemudian masukkan proses. Di sini prosesnya yang pertama yaitu karyawan melakukan absensi. Dari absensi tersebut akan terbentuk jam kerja dan jam lembur karyawan. Selanjutnya, tambahkan simbol lingkaran untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Setelah menerima data dari karyawan, HRD membuat daftar jam kerja, lalu menginput data tersebut ke dalam sistem penggajian. Di bagian ini, kita tulis saja daftar jam kerja. Selanjutnya, masukkan proses menginput data. Nah, ini kita tambahkan simbol segitiga terbalik untuk proses pengarsipannya. Setelah itu, HRD melakukan validasi untuk memastikan tidak ada kesalahan pada data jam kerja. Kemudian masukkan proses. Di sini prosesnya ada dua ya teman-teman, yaitu jika divalidasi dan juga ketika tidak divalidasi.
Jika tidak, proses yang dilakukan yaitu memeriksa kesalahan. Dan jika iya, maka harus melakukan pencatatan. Dari data tersebut, maka akan menghasilkan daftar jam kerja yang valid. Nah, ini tambahkan sequential data lagi untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Jika data sudah valid, HRD mencatatnya dan mengirimkan daftar jam kerja yang sudah benar ke bagian keuangan. Bagian keuangan menerima data jam kerja yang valid, kemudian melakukan penghitungan gaji berdasarkan jam kerja dan jam lembur karyawan. Setelah gaji dihitung, keuangan membuat slip gaji dan menyerahkannya kepada manajemen untuk disetujui. Ini kita ambil dulu simbol decision-nya. Kemudian tulis menyetujui. Nah, selanjutnya ambil dua proses untuk yang disetujui dan juga yang tidak disetujui. Jika belum disetujui, slip gaji akan dikembalikan ke HRD untuk diperbaiki. Dan apabila sudah disetujui, maka harus melakukan proses pembayaran gaji. Dari proses tersebut akan menghasilkan instruksi pembayaran gaji. Jika sudah disetujui, keuangan melanjutkan dengan melakukan pembayaran gaji dan mengeluarkan instruksi pembayaran kepada bank. Bank kemudian menyalurkan gaji ke rekening masing-masing karyawan. Setelah itu, terbitlah bukti penerimaan pembayaran dan proses penggajian selesai. Nah, itulah alur lengkap sistem penggajian, mulai dari absensi karyawan, pengelolaan data oleh HRD, hingga pembayaran oleh bagian keuangan. Semoga video ini membantu kamu memahami proses payroll dengan lebih mudah. Kontrol bukti. Pada tabel ini terdapat 4 kontrol utama dalam proses penggajian. Yang pertama, otorisasi data kehadiran dan lembur oleh atasan sebagai kontrol pencegahan untuk menghindari manipulasi atau salah input jam kerja. Bukti yang diperiksa, form absensi disetujui atasan dan log sistem absensi. Yang kedua, pencocokan daftar gaji dengan data karyawan aktif. Berfungsi sebagai kontrol deteksi agar tidak ada gaji untuk karyawan fiktif atau yang sudah keluar. Bukti yang diperiksa, daftar karyawan aktif dan data kehadiran valid. Yang ketiga, persetujuan daftar gaji final oleh manajemen, juga kontrol deteksi, untuk memastikan tidak ada kesalahan perhitungan sebelum pembayaran. Bukti yang diperiksa, daftar gaji final, bukti otorisasi atau persetujuan. Dan yang keempat,
rekonsiliasi slip gaji, serta mutasi rekening setelah pembayaran merupakan kontrol korektif agar pembayaran sesuai dengan tidak terjadi salah transfer. Bukti yang diperiksa slip gaji, mutasi rekening, dan bukti transfer bank. Selanjutnya ada kasus aset tetap yang diketahui yaitu harga perolehan mesin 200 juta, selanjutnya nilai residu 10 juta, umur ekonomis 5 tahun, metode penyusutan yaitu garis lurus, tahun ketiga mesin dijual seharga 120 juta. Hitung penyusutan tahunan menggunakan rumus metode garis lurus. Dengan rumus penyusutan tahunan sama dengan harga perolehan umur ekonomis. Substitusi nilai 200 juta dikurang 10 juta dibagi 5 menjadi 38 juta per tahunnya. Yang kedua, hitung akumulasi penyusutan tahun kedua. 38 juta dikali 2 sama dengan 76 juta. Jurnal penyusutan tahun ke-1 dan ke-2. Yang pertama, beban penyusutan mesin berada di debit dengan nominal 38 juta dan akumulasi penyusutan mesin berada di kredit dengan 38 juta. Begitupun dengan tahun kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian perhitungan laba atau rugi. Diperoleh harga perolehan mesin sebesar 200 juta, kemudian nilai buku yang tercatat sebesar 124 juta, dan harga jualnya sebesar 120 juta. Untuk perhitungan laba ruginya yaitu 120 juta dikurangi 124 juta sama dengan minus 4 juta. Jadi pada kasus tersebut didapatkan rugi sebesar 4 juta. Kemudian untuk jurnal pelepasan pada penjualan tahun ketiga, akun kas didebit sebesar 120 juta, akun akumulasi penjualan aset didebit sebesar 76 juta, akun rugi penjualan aset didebit sebesar 4 juta, dan akun aset tetap atau mesin dikredit sebesar 200 juta. Lalu existence dan valuation beserta bukti. Yang pertama yaitu pemeriksaan fisik aset tetap atau physical verification. Jenis kontrol ini termasuk dalam kontrol deteksi dengan tujuan untuk memastikan bahwa mesin yang tercatat dalam laporan benar-benar ada secara fisik atau disebut juga aspek existence. Dalam prosesnya, auditor akan memeriksa berita acara hasil pemeriksaan fisik aset, foto mesin beserta nomor identifikasi atau aset tag, serta daftar inventaris aset tetap. Dari dokumen tersebut, auditor dapat membandingkan antara catatan dan kondisi aktual di lapangan untuk memastikan tidak ada aset fiktif maupun aset yang sudah tidak ada tetapi masih tercatat. Yang kedua yaitu rekonsiliasi nilai buku dengan catatan akuntansi atau book reconciliation. Kontrol ini bersifat korektif karena bertujuan untuk menjamin bahwa nilai mesin dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan nilai buku setelah memperhitungkan penyusutan dan pelepasan aset, atau dengan kata lain untuk memastikan aspek valuation. Bukti yang diperiksa meliputi kartu aset tetap atau fixed asset card, jurnal penyusutan dan jurnal penjualan aset, serta buku besar dan laporan rekonsiliasi aset. Langkah ini penting agar nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang terakhir yaitu review dan otorisasi perhitungan penyusutan serta pelepasan aset. Jenis kontrol ini termasuk kontrol pencegahan yang bertujuan memastikan perhitungan penyusutan serta laba atau rugi penjualan aset dilakukan dengan metode dan nilai yang benar sebelum dicatat dalam pembukuan. Bukti yang digunakan antara lain lembar kerja perhitungan
perhitungan penyusutan, bukti persetujuan dari manajer keuangan atau akuntan, serta dokumen kebijakan akuntansi penyusutan perusahaan. Dalam adanya kontrol ini, kesalahan dalam perhitungan atau pencatatan dapat dicegah sejak awal sebelum berdampak pada laporan keuangan. Baik, teman-teman, itu tadi rangkaian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Kalau ada kekurangan dalam penyampaian kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.